Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini tanggal 8 Juli 2020. Dengan analisa hari ini masih berfokus pada coronavirus. Oke, saya akan membahas poin-poin market summary hari ini dan menjelaskan analisa teknikal pada chart yang berhubungan dengan poin tersebut. Yang pertama adalah dolar naik karena kekhawatiran virus melukai selera risiko. Oke, jika kita lihat pada chart US dollar index di sini, pada pembukaan market tanggal 7 itu harga open setelah koreksi market mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 6, harga bergerak positif pada 15 menit pertama, lalu sideways, dan di sini terjadi koreksi lagi, dan pada saat London Open itu dollar index rally cukup banyak, jadi momentumnya ke atas. Jika kita lihat di 1 hour chart ya, US dollar index menguat Oke, lalu pair apa yang berhubungan dengan dollar index? Yaitu pair-pair currency major, ya, semuanya seperti Euro USD, GBP USD, dan semuanya yang berpasangan dengan USD maka akan terkoreksi. Jika kita lihat pada poin kedua, dolar Kanada turun karena kekhawatiran meningkat tentang lockdown virus baru. Oke, kita bisa lihat USD CAD. Nah, ini pada awal pembukaan market pada tanggal 7, harga masih sideways di sekitar sini. Di sini. Lalu menjelang London Open, momentum mulai mendorong US dollar ke atas, dan harga berlanjut tren ke atas pada chart 15 menit. Digambarkan seperti ini. Nah, lalu untuk level resisten yang bisa kita gambarkan, yang pertama adalah di sini, dan untuk level resisten berikutnya jika harga menembus resisten yang ini bisa kita letakkan di sekitar sini. Dan untuk level resisten yang paling atas di sini. Dan untuk level supportnya yang pertama bisa saya letakkan di sini, dan yang kedua
di sini. Oke, untuk poin yang berikutnya, sterling atau GBP naik ke level tertinggi di tengah berita jamuan makan malam Brexit. Oke, kita lihat GBP USD. Oke, untuk halnya GBP USD pada saat market open pada tanggal 7 itu halnya sama, market bergerak konsolidasi, bahkan ada sedikit pelemahan di sini. Sampai pada sesi New York itu GBP terdorong naik karena adanya tadi jamuan makan malam untuk membicarakan deal Brexit antara UK dan Europe. Namun yang perlu diperhatikan karena masih ada momentum atau kekuatan dari USD, maka saya rasa pair tersebut masih rentan terhadap koreksi. Jika dilihat dari chart H1, maka bisa digambarkan level resisten di sekitar sini, di mana harga mantul dan terkoreksi, dan resisten yang kedua digambarkan di situ. Untuk level support, ini level support yang tadinya level resisten bisa menjadi level support, dan level support berikutnya di sini. Poin berikutnya, Australia dollar. AUD memegang keuntungan setelah AUD menguat setelah rapat RBA, dan lockdown di Melbourne itu menjadi fokus. Lihat AUD USD yang sama pada saat pada tanggal 7 harga awalnya berkonsolidasi. Ini ada range yang semakin mengecil, lalu harga sempat menguat, namun pada sesi London, Australia dollar AUD USD mulai melemah. Ini adalah chart 15 menit, dan lalu terkoreksi lagi ke atas, lalu pembukaan market hari ini awalnya berkonsolidasi dan melanjutkan pelemahan. Jika kita lihat di chart H1, maka bisa digambarkan level support di situ. Jika harga tembus level support tersebut, maka level support berikutnya ya sekitar sini.
Ini juga bisa menjadi level support. Dan untuk level resisten, di sini swing high dan di sini. Oke, emas sedikit lebih jauh dari level 1,8 1800 karena kasus virus meningkat. Oke, kita lihat USD. Oke, jadi pada pembukaan tanggal 7 harga ya masih konsolidasi atau sideways dan lalu terkoreksi, namun memasuki sesi New York emas menguat dikarenakan adanya ketakutan lagi akan terjadinya lockdown dan spike di jumlah virus corona yang semakin meningkat. Oke. Dan untuk emas ini, untuk gold, tren jangka panjang masih bullish, masih naik. Namun karena penguatan emas sudah cukup banyak dan para investor yang telah hold posisi gold ini akan cenderung untuk take profit. Jadi kalau saya menilai gold untuk saat ini masih rentan untuk terkoreksi, dan semalam level 1800 ini tidak disentuh, namun harga terkoreksi kembali, sedikit terkoreksi. Kita lihat apakah hari ini akan melanjutkan uptrendnya atau terkoreksi dulu lalu rebound dan melanjutkan uptrend. Bisa saya gambarkan di sini potensi level yang dapat menjadi support untuk gold. Pertama di sini, jika harga tersebut di break, kemungkinan di sini. Oke, lalu dari informasi tersebut, strategi apa yang bisa kita implementasikan untuk mengambil peluang pada situasi yang saat ini. Demikian analisa hari ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.